sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Ketawang kepada Bapak Eko Priarta MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu amma umur dunya wadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati calon guru penggerak Bapak Didi Janwadi, Bapak Ibu guru yang saya hormati. Alhamdulillah hari ini kita bertemu dalam rangka penyebaran dan pemahaman penerapan pengalaman budaya positif. 2 kali dari guru penggerak kegiatannya yang kemarin sudah merubah visi, dan kemudian hari ini untuk penyebaran budaya positif sangat membantu program-program sekolah dari 2 hal ini. Alhamdulillah nanti kalau Pak Didi ini diikuti oleh Bapak Ibu guru yang lain, sehingga nanti akan banyak sekali program-program yang sekolah yang bisa dibantu dengan adanya guru penggerak ini. Bapak Ibu yang saya hormati, budaya positif itu merupakan nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan dari sekolah yang berpihak pada siswa, karena nanti akan mengembangkan siswa untuk menjadi siswa yang disiplin, berpikiran kritis, berani, dan bertanggung jawab. Proses ini memang memerlukan waktu yang sangat panjang karena perlu keteladanan dari Bapak Ibu guru dan juga nanti konsistensi pembimbingan yang terus-menerus. Mungkin nanti yang bisa diasosiasikan, yang bisa direalisasikan melalui 5 jalur mungkin. 1, jalur literasi, berarti membaca supaya wawasannya bisa panjang, apa yang berkaitan dengan budaya positif, karena bagaimanapun juga membaca adalah sumber ilmu dan sumber yang lain. Yang kedua, hal-hal yang positif bisa kita kembangkan lewat kegiatan ekstrakurikuler. Apapun kegiatannya mungkin akan membawa anak ke sesuatu yang positif. Yang ketiga, berkaitan dengan pembiasaan awal dan akhir pembelajaran. Mungkin kalau pembiasaan awal bisa salaman di depan pintu. Dulu pernah ada juga menyanyikan lagu kebangsaan di halaman di depan kelas. Dan ketika pulang, paling tidak mungkin menyanyikan lagu yang lain, lagu-lagu daerah atau bagaimana. Kemudian yang berikutnya adalah kegiatan-kegiatan positif yang spontanitas. Ini sesuatu yang gampang tapi seringkali tidak dilakukan, yaitu sering berucap sumanyu, bersyukur. Ya, apapun kita perlu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mannya mohon maaf kalau ada apa-apa walaupun tidak salah. Seringkali kalau orang Jawa menggunakan bahasa ini, mohon maaf Pak, mau begini. Dan jangan lupa tur sumanyu, yang terakhir ucapan terima kasih. Apapun yang bantuan diberikan oleh orang lain, kita pantas untuk berterima kasih. Kemudian yang terakhir, barangkali kalau hal-hal itu tidak menciptakan budaya yang positif, nanti sekolah akan menetapkan budaya positif dengan tata tertib. Tapi ini sudah ada semacam penekanan kalau sudah menetapkan tata tertib sekolah. Bapak Ibu kalau mau sering membuka mass media, seringkali ada video yang dikirimkan oleh King Kevin, itu selalu memunculkan budaya-budaya tentang karakter-karakter yang baik. Ya, dari hal-hal yang kecil, mungkin bagaimana memperlakukan orang lain, dan ini juga menjadi permasalahan juga untuk bagi
bangsa-bangsa di dunia. Di Jepang itu terkenal dengan ilmu pengetahuannya yang maju, tapi orang-orang di sana sangat khawatir dengan kebiasaan anak-anak yang tidak mau antri. Maka antri itu menjadi kebiasaan yang biasa dilakukan. Harapannya hari ini walaupun tidak kesemuanya, dengan adanya pertemuan Bapak Ibu untuk berkaitan menyebarluaskan dengan budaya positif, nanti setidak-tidaknya bisa kita awali dari diri kita masing-masing. Sebab kunci utamanya adalah anak-anak kita berada di keteladanan kita bersama. Saya kira itu saja Bapak Ibu. Nanti sepenuhnya waktu, karena ini harinya Pak Didik, maka nanti kesempatan sepenuhnya saya persilakan. Saya kira begitu saja. Saya kembalikan ke pembawa acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eko Prianta selaku Kepala Sekolah SMP Tiga Taman yang telah memberikan sambutannya. Berikutnya acara presentasi diseminasi yang kedua oleh Bapak Didi Atwandi yang akan mempresentasikan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 3 Keteguan Bapak Eko Prianta MPD serta Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Keteguan. Ini saya mohon izin terlebih dahulu. Saya ada tugas diseminasi mengenai budaya positif. Ini mohon izin juga, ini saya tidak menggurui atau apapun itu, tetapi kita berbagi pengalaman saja. Ya, artinya mudah-mudahan pemaparan yang akan saya sampaikan ini nanti bisa bermanfaat untuk terutama diri saya dan untuk orang lain dan untuk sekolahan kita, dan terutama adalah murid SMP Negeri 3 Ketanggungan. Bapak Ibu yang saya hormati, kembali lagi tadi pojok. Penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini kata-kata budaya positif atau kegiatan-kegiatan budaya positif itu sering kita lakukan setiap hari. Contohnya misalkan di sekolahan apa kira-kira ini sebelum kita ke materinya? 5S ya, senyum, sapa, salam dan sebagainya. Itu penerapan budaya positif. Secara tidak sadar kita sudah menerapkan. Inilah yang dikatakan dengan budaya positif. Misalkan apalagi yang sudah kita terapkan lagi? Melaksanakan upacara bendera. Itulah yang dikatakan dengan budaya positif. Setidaknya ini ada pengalaman bagi anak. Inilah budaya positif yang harus dilaksanakan setiap hari, setidaknya nanti dia bisa diterima oleh masyarakat dan lingkungannya. Ini bentuk budaya positif yang ada di sekolahan kita. Nah, sekarang apa sih yang dikatakan dengan budaya positif di sekolah? Kira-kira tadi kan sudah ada contohnya nih mengenai 5S, terus ada upacara, kemarin ada setiap hari kita ada tadarus dan sebagainya. Nah, yang dikatakan budaya positif ini kira-kira apa nih? Kita sambil berdiskusi ya, karena barangkali ada yang bisa kira-kira Pak Yusuf. Kebiasaan murid yang dianggap baik. Jadi Kebiasaan ya, intinya kebiasaan yang dilakukan oleh murid yang dilakukan secara berulang-ulang. Ini budaya positif. Apalagi ada yang beda lagi barangkali misalkan. Nah, penerapan nilai ya kepada murid ya.
keyakinan dan nilai dan keyakinan warga sekolah di sekolah. Itu luar biasa. Inilah bentuk-bentuk dari atau pengertian dari budaya positif, ya. Coba lihat yang sebenarnya lucu. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan tadi yang disampaikan Pak Yusuf dan Bu Heni itu sudah benar sekali. Kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik atau murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis. Sekarang dengan kurikulum merdeka ini anak itu dituntut untuk memiliki jiwa kritis. Bukannya Dewan saja yang kritis, siapa Dede ya? Apalagi Pak Dede kritis sekali. Tapi murid sekarang diajarkan dengan nilai-nilai kritis supaya anak bisa mengkritisi atau dan sebagainya. Terus ada penuh hormat. Ini yang paling baik itu adalah nilai-nilai menghormati. Ini yang sangat kurang sekarang. Anak tidak bisa menghormati orang tua. Ketika anak ini tidak bisa menghormati orang tua, apalagi kepada seorang guru, tentu tidak akan bisa. Makanya nilai-nilai pembiasaan inilah yang diharapkan anak ini bisa menghormati guru, terus nanti bisa menghormati orang tua. Karena memang yang paling awal ketika mendidik yang paling bagus itu adalah dari peran orang tua. Tetapi kan kita individu manusia berbeda-beda. Ada orang tuanya yang prihatin kepada anak, ada yang orang tuanya tidak memberikan perhatian penuh kepada anak, sehingga kita sosok seorang guru ini bisa memberikan keteladanan atau memberikan pembiasaan yang baik kepada murid ini. Terus ada bertanggung jawab. Inilah yang ketiga, yaitu tanggung jawab. Semua dalam kehidupan kita harus mempunyai rasa tanggung jawab. Artinya apa? Misalkan kita punya peraturan sekolah. Kalau kita sudah bertanggung jawab, itu semua akan bisa dilaksanakan. Tapi kalau kita tidak tanggung jawab, kita tidak akan merasa memilikinya kurang. Sehingga inilah peran pentingnya budaya positif ini, menumbuhkan nilai tanggung jawab yang ada di diri masing-masing. Oke, maksud itu mengenai budaya positif. Nah, poin-poin budaya positif itu ada berapa? Ini ada 7. Nah, dalam pembiasaan budaya positif ini ada 7. Yang pertama ini perubahan paradigma belajar. Yang tadinya sistem pembelajaran itu terdahulu, sekarang kita rubah lagi. Ini tentang perubahan paradigma belajar. Terus yang kedua mengenai disiplin positif. Yang ketiga ini motivasi perilaku manusia. Ini sangat penting sekali, motivasi. Kita tidak bisa melakukan sesuatu tanpa adanya motivasi atau suatu stimulus. Nanti ada respon. Terus yang keempat ini ada keyakinan kelas. Nanti kita akan bahas satu persatu. Terus yang berikutnya ini ada posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru yang dulu itu kita sudah posisinya di mana? Nanti tujuan yang akan kita terapkan setelah memahami materi ini, nanti kita sebagai peran kontrol guru ini di mana? Karena ada perubahan di sini. Terus dari semua ini kita harus tahu dulu kebutuhan dasarnya apa. Karena setiap individu ini kebutuhan dasarnya berbeda-beda. Setiap saat mungkin kebutuhan dasarnya berbeda-beda. Terus nanti ada cara penanganannya ketika seorang murid ini mengalami masalah atau problema dalam kehidupannya. Nanti kita praktekkan mengenai segitiga restitusi. Mungkin kalau orang-orang BK biasanya paham ya Pak, segitiga restitusi. Apa baru mendengar Pak? Baru mendengar. Tapi secara tidak langsung sudah pernah, tetapi namanya belum. Beda. Mungkin nanti kita praktekkan juga. Ini segitiga restitusi. Oke Pak Yusuf? Untuk materi pertama yaitu pembelajaran
dengan paradigma baru. Kenapa paradigma baru? Ini adanya suatu perubahan. Diharapkan ini pembelajaran kita ada perubahan kepada dengan sistem lama ke sistem yang baru. Ini dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu berdiferensiasi? Kayaknya sudah paham berarti. Siapa baru mendengar? Kayaknya Pak Ali paham berarti. Kira-kira apa Pak Ali? Nah, menyesuaikan dengan kebutuhan atau murid, ya. Karena setiap individu murid itu berbeda-beda. Contohnya di pelajaran PJOK. Karena saya mengambilnya PJOK, kan mengajar PJOK. Misalkan di kelas pasti ada yang namanya laki-laki itu, mohon maaf ya, ini karena dia kekuatan fisiknya lemah misalkan. Pasti ada yang berbeda. Penanganannya seperti apa? Si anak laki-laki ini misalkan ya, mohon maaf ya, kalau laki-laki yang biasanya yang keker itu kan kita gampang, tapi kalau laki-laki yang ini kurang, fisiknya kurang, itu kan kita penanganannya beda lagi. Misalkan kita barometernya, indikatornya mengambil tendangan, misalkan untuk teknik menendang bola dengan jarak 10 meter. Ini belum tentu semua siswa itu bisa melakukan tendangan 10 meter ini. Kita kedepankan lagi dengan model misalkan 6 meter. Karena setiap fisik, setiap individu itu berbeda-beda. Tadi kan dikatakan mungkin ke perempuan-perempuanan, laki-laki ini kan otomatis penanganannya berbeda juga. Ini kita mengedepankan, kita kedepankan lagi. Itu mungkin barometernya, penanganannya berbeda-beda. Itu mengenai, ini contoh kasus berdiferensiasi. Karena kita harus memenuhi kebutuhan murid itu sendiri dengan asumsi bahwa individu itu berbeda-beda. Oke, untuk berdiferensiasi terus sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kita kan sering mendengar profil pelajar Pancasila itu apa sih nilai-nilainya, ya. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan universal yang diharapkan itu kita nggak terlalu ingat. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini diharapkan dari profil pelajar Pancasila itu murid bisa melaksanakan atau melakukan kebiasaan beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Sudah kita praktekkan? Sudah ya. Ini mengenai pemahaman-pemahaman profil pelajar Pancasila. Yang berikutnya mandiri. Murid itu tidak tergantung kepada seseorang supaya dia bisa berani. Contohnya kita masalah murid bisa mengambil keputusan atau tidak tergantung kepada orang lain. Itu mandiri. Terus bernalar kritis. Ini yang diwujudkan dari profil pelajar Pancasila itu supaya murid ini mempunyai nalar kritis. Yang berikutnya tentu sekarang yang diharapkan murid itu adalah kreativitas. Dengan menyongsong peradaban zaman yang semakin pesat, ini kreativitaslah yang paling diutamakan dalam pembelajaran. Terus yang berikutnya, dari nilai-nilai tadi tetap kita mengasumsi ke budaya lokal, yaitu bergotong royong. Dengan kehidupan-kehidupan yang sudah pudar, ini bergotong royong, ini ditimbulkan lagi di profil pelajar Pancasila. Makanya
perlu sekali bergotong royong. Terus yang terakhir itu kebinekaan global. Tadi sama halnya dengan tadi ya, kebinekaan global itu perkembangan zaman yang semakin pesat, tetapi kita jangan sampai meninggalkan kultur budaya sendiri, tetapi kita tetap mengikuti atau menerima peradaban baru, tetapi kita masih mengikuti kultur budaya sendiri. Itu berkebinekaan global. Lantas kalau budaya kita sendiri dihilangkan, kan akan seperti apa? Jadi inilah berkebinekaan global. Tetap kita mengikuti perkembangan zaman, tetapi kita mengikuti budaya lokal sendiri. Next. Nah, inilah menurut Ki Hajar Dewantara tujuan pendidikan. Menuntun apa menuntut? Menuntun. Awas, ada kata menuntun dan menuntut. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun. Kita tidak bisa menuntut anak ini harus ini dan sebagainya, tetapi kita hanya menuntun. Tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya. Kita menuntun lakunya dulu, bukan dasarnya. Dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Inilah yang paradigma dulu itu kita menuntut anak ini harus A, harus B, harus C. Sebagai orang tua kita misalkan punya anak, kita menuntut anak ini harus seperti ini, tetapi kita harus menuntut. Anak itu kan seperti apa ya? Kita sebagai seorang ibu itu sebagai seorang petani. Bagaimana kita cara mengolah ladang itu, misalkan ladangnya kering, kita penanganannya seperti apa, itu kan berbeda-beda. Makanya guru itu diibaratkan sebagai seorang petani yang sedang berladang. Ladangnya itu kan beda-beda, ada yang gersang, ada yang basah, mungkin hujan dan sebagainya. Tapi olah perasaannya ini berbeda-beda untuk mencapai individu murid yang baik. Next please. Nah, coba kita praktekkan dulu nih perubahan paradigma. Kegiatan kepala tangan. Ada A dan B. Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan. Oke, sekarang kita coba praktekkan genggam tangan yang kuat. Gak usah diberi tulisan, guys. Kita coba bayangkan genggaman ini barang yang sangat berharga, emas, boleh dan sebagainya. Kira-kira bayangkan ini mau dikasih sama siapa? Nanti saya mencoba akan merayu dan sebagainya, kira-kira akan mengasih apa tidak. Misalkan barang ini akan diberikan kepada suami atau istri atau orang tua yang kita sayangi. Tetapi saya sebagai seorang orang lain tiba-tiba akan merayu, membujuk dan sebagainya. Tapi di pikiran bapak ibu semua, ini pikirannya sudah ke orang lain. Kira-kira Pak Indra barang itu akan diberikan
berikan ke saya tidak? Tidak. Kenapa Pak? Berharga. Oh, tidak. Bu Dena kira-kira gimana Bu? Tidak. Kenapa Bu? Poinnya Bu Dena. Bu Tuti tidak. Kenapa Bu? Terdekat. Bu Rini Iya. mau dikasih Bu? Mau dikasih uang buat asal saya? Bu ini? Oh, tidak. Berarti saya belum bisa membukanya. Pak Romi? Tidak. Kenapa Pak? Pak Ali? Kenapa Pak? Kepunyaan sendiri. Mau tak kasih uang Pak? Kalau Pak Dede ini? Mau buat sendiri. Kalau dikasih misalkan ditukar sama emas. Oh ini juga pakai emas. Pak Arif kira-kira gimana Pak? Bisa jauh. Berarti saya juga sama ya. Nah, inilah tadi berbagai upaya yang dilakukan oleh saya untuk membuka tangan Bapak Ibu. Tadi dari sekian orang, sebab saya belum bisa. Kenapa demikian? Sekarang pertanyaannya, kira-kira yang bisa membuka kepala tangannya siapa? Siapa nih? Siapa nih? Siapa nih? Diri sendiri. Itulah tadi paradigma. Inilah yang dikatakan dengan motivasi intrinsik. Jadi kita tidak bisa menyuruh atau menuntut anak itu dan sebagainya tanpa didasari dari motivasi intrinsik. Yang jelas yang paling dominan adalah motivasi intrinsiknya tersendiri. Tadi kan sudah melaksanakan saya mau berjuang keras, tapi kalau saya disuruh membuka oleh pikiran saya, dengan sendirinya akan membuka. Tapi kalau orang lain, Pak Dede mau mengancam saya, mau menyuap saya dan sebagainya, tapi saya tuh tidak bisa, saya nggak bakalan membuka tangannya. Kayaknya bisa Pak. Motivasi. Nah, motivasi intrinsik saya keluar. Benar Pak Dede, itu mungkin ada masukan intinya, ada dari stimulus respon dari luar, sehingga intrinsik saya ini keluar untuk mengenai paradigma perubahan yang sekarang. Tadi sudah dikatakan kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita, apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita, tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar saat itu. Makanya kita sekarang tidak bisa menuntut kepada anak atau murid, tapi kita hanya bisa adalah sebagai seorang menuntun. Anak ketika berbuat salah, kira-kira kita menyalahkan tidak? Tidak, kenapa? Tergantung kesalahan. Dari kesalahan inilah menjadi pengalaman bagaimana cara kita menuntunnya. Anak boleh melakukan kesalahan, tapi kita berubah cara menuntun anak itu. Bukan kita menuntut, kamu sudah salah dan sebagainya, tapi kita berubah lagi menuntun anak berbuat yang lebih baik. Itu untuk paradigma. Nah, ini sama dengan konsep ini nih. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Berarti teori kontrol kebalikan. Kalau dulu guru, kita kan sering guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid. Pikiran kita itu
guru itu mengontrol murid. Sekarang kita rubah. Terus bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Tadi kita melakukan anak kesalahan itu, kita nggak jadi masalah. Yang penting bagaimana cara menuntun. Terus yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Menguatkan karakter juga. Kalau dulu kan kita menguatkan karakter ya. Oh, saya mengkritik anak, terus membuat rasa bersalah kepada anak, jiwanya kuat atau karakternya kuat. Itu salah. Tetapi kritik dan membuat rasa bersalah itu ada, itu kembali lagi pada individu murid berbeda-beda. Kita tidak boleh kita sebenarnya boleh mengkritik dan sebagainya, tetapi kita lihat dulu individunya, karena individu itu berbeda-beda. Itu mengenai, kalau dulu kan ilusi kita itu kritik dan rasa bersalah, anak itu pasti karakternya kuat. Individunya berbeda-beda, makanya penanganannya berbeda-beda. Memberikan kritiknya tidak disamakan dengan orang lain, tapi menyesuaikan dengan individunya. Orang dewasa berhak memaksa. Kalau dulu kita pikirannya itu sebagai seorang orang dewasa, kita berhak memaksa murid kita. Itu salah ya. Next verse, itu mengenai teori. Perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulusnya seperti apa? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau dulu itu kan seperti itu. Bagaimana caranya orang ini pandangannya sama dengan kita. Sekarang kita dirubah, berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya masih luas. Jangan kalau bahasa kita itu saklek, harus nurut yang butuh dia. Terus berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tadi kalau buruk itu kesalahan, pasti itu. Kalau dulu semua perilaku memiliki tujuan. Anak memiliki tujuannya sendiri. Dari perilaku buruk tadi, anak pasti punya tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Sekarang kan dirubah. Anda yang bisa mengontrol diri Anda, diri sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Berpikir menang atau kalah. Berpikir menang-menang. Next verse. Monggo Bapak Ibu sambil makan. Oke, untuk paradigma baru ada yang mau ditanyakan tidak kira-kira ini? Ini tadi paradigma pembelajaran baru. Next verse. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara untuk penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nanti di akhir acara, kok dulu kita ada hukuman, ancaman dan sebagainya, kita praktek pembuatan keyakinan kelas. Tujuan sebagai pendidik tentunya adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal atau tadi profil pelajar Pancasila. Ada 6 yang beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan sebagainya. Itu tujuan dari disiplin ini mengenai
tadi menciptakan nilai-nilai kebajikan universal. Monggo besok lanjut. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang ingin dicapai setiap individu. Individu ini harus dia memiliki atau dia ingin mendapatkan sifat positif. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Itu sudah tercermin di profil pelajar Pancasila, nilai universal, nilai-nilai kebajikan universal. Next please. Tadi sudah disampaikan, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu nilai-nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikan universal. Itu mengenai disiplin positif. Next guys. Nah, disiplin positif ada pertanyaan tidak kira-kira? Next saja. Oke. Motivasi perilaku manusia. Menciptakan disiplin positif di sekolah, kita harus tahu dulu tentang motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia: untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu dikatakan dengan sebuah motivasi eksternal. Karena saya misalkan menghukum anak-anak atau dan sebagainya, itu adalah sebuah motivasi eksternal, motivasi yang dari saya sendiri, bukan anak-anak atau murid itu sendiri. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini sama dengan motivasi eksternal. Kira-kira kalau murid diberikan penghargaan gimana ini? Baik apa tidak? Baik. Kalau dilakukan secara terus-menerus? Kenapa bro? Tergantung penghargaannya. Nah benar. Tergantung bagaimana isi dompet. Penghargaan. Nah ini ada sisi baik dan ada sisi buruk. Ini mengenai motivasi eksternal atau sebuah imbalan atau penghargaan. Karena ketika kita memberikan imbalan atau penghargaan terus kepada anak, coba bayangkan kalau tidak ada penghargaan atau imbalan, anak ini akan seperti apa kira-kira? Manja, terus mengharapkan sesuatu, berharap, tidak ada jiwa kompetitif. Paling suka bagaimana? Itu tadi, ketika kita melakukan suatu, memberikan imbalan atau penghargaan terus dan terus, ini tidak akan muncul motivasi intrinsik. Tapi kalau kita hanya sesekali, itu boleh melakukan suatu imbalan supaya dia semangat dulu, baru kita munculkan dulu motivasi intrinsiknya. Itu mengenai motivasi atau dari imbalan atau penghargaan. Yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next please. Nah, kita harus tahu dulu nih perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita seringnya di dunia ini memberikan hukuman, apa konsekuensi, apa restitusi? Hukuman. Saya sendiri seringnya hukuman, memang kita tahu ini hukuman. Hukuman itu tidak terencana. Tiba-tiba anak salah, kita langsung menyuruh anak ini itu dan sebagainya. Itu hukuman. Murid tidak tahu apa yang terjadi.
Murid itu tidak tahu kok bapak langsung memberikan unggul dan sebagainya. Semua murid itu tidak tahu kalau mau disuruh ini. Dia berbuat salah tidak, pasti bertanya dalam dirinya murid tersebut. Bersifat satu arah. Saya memberikan hukuman kepada murid itu bersifat satu arah. Murid diam saja tidak menyalahkan karena dia bingung juga kesalahannya di mana. Itu hukuman. Terus yang keempat berupa fisik atau psikis. Fisik itu yang contohnya banyak. Memberikan hukumannya fisik, psikis misalkan memberikan secara verbal ya, perlindungan, Noel, Jewit dan Jewit itu fisik dan sebagainya. Nah, beda lagi konsekuensi. Ini terencana, disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid tetap tidak nyaman. Meskipun konsekuensi murid itu tidak nyaman. Yang ketiga, konsekuensi itu guru itu tetap selalu memantau murid. Tapi perbedaannya ini konsekuensinya adalah perencana. Jadi aturannya dibuat dulu, baru yang berikutnya restitusi. Ini yang diharapkan sekarang itu adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Bukan dengan hukuman atau konsekuensi, tetapi dengan restitusi. Yang tadinya salah, bagaimana cara menimbulkan motivasi intrinsik lagi. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Murid ini bagaimana caranya mencari solusi dari permasalahan itu yang dia hadapi. Ini mengenai restitusi. Next please. Nanti akan kita bahas juga. Nah, tadi yang diharapkan ini kita itu di sini tadi untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Muncul motivasi intrinsik pada murid. Tujuan dari disiplin positif itu merubah atau paradigma baru ke menjadi supaya anak ini muncul yang namanya motivasi intrinsik. Ini motivasi perilaku manusia. Jadi Bapak Ibu ada yang ditanyakan tidak? Lanjut. Bagaimana Pak Dede? Itu contoh-contohnya motivasi positif seperti apa tuh? Motivasi Misalnya biar sesuai dengan tadi yang tiga. motivasi intrinsik biar dia muncul ya. Oke, terima kasih Pak Dede. Bagaimana cara restitusi? Ini sebenarnya nanti akan kita bahas. Nanti di materi terakhir. Pertanyaan bagus. Kita kan tadi saya bilang intrinsik lagi. Kadang-kadang kita kalau ngasih saran apa yang lebih tepatnya seperti apa? Bagus sekali itu pertanyaannya Pak Dede. Itu kan memang yang diharapkan kita itu kita munculnya seperti itu. Kita tahu cara penanganan anak ini seperti apa supaya anak ini muncul motivasi intrinsik ini. Nanti berarti jawabannya nanti ya. Oke. Yang berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Bagaimana kita mau merubah murid? Kita tidak tahu kebutuhan murid, kebutuhan dasar muridnya seperti apa. Kita tidak bisa. Contoh kasusnya banyak, misalnya ada kasus A, murid ini sebenarnya butuhnya apa? Kasih sayang dan sebagainya. Tapi kalau dia belum makan dari pagi gimana? Kebutuhannya apa? Anak ini misalnya habis dari ada broken home atau apa di rumahnya misalnya. Nah, tapi pada saat itu
anak itu pagi-pagi belum makan. Kebutuhannya apa sebenarnya? Kan berbeda-beda. Kita harus tahu kebutuhannya apa. Meskipun di rumah ada problem apa, tapi pada saat itu dia yang dibutuhkan apa. Kita harus tahu dulu nih kebutuhan dasarnya apa murid itu. Kita juga sendiri kebutuhan dasarnya apa misalnya. Banyak sekali, pangan dan sebagainya. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5: bertahan hidup. Bagaimana caranya kita harus bertahan hidup? Tadi pagi nggak makan, puasa. Urun sendok. Oke, kita tidak bawa makanan tapi urun sendok. Itu bertahan. Kita nyari-nyari orang, gimana caranya saya bertahan hidup. Saya datangnya terlambat, tidak makan. Nanti ada kepala sekolah datang. Gimana Bu atau Pak? Kok bisanya terlambat? Kan kepala sekolah juga harus tahu. Ini buah sendok apa-apa. Berarti kebutuhannya dasarnya apa ini? Ya, kebutuhan dasarnya mungkin survival, dia bisa bertahan hidup. Yang berikutnya cinta atau kasih sayang, atau diterima oleh orang lain. Kita kan juga butuh yang namanya kasih sayang. Pak Dede jangan minta kasih sayang sama orang lain misalkan, istrinya tidak misalkan. Tidak apa-apa. Tapi kalau disayangi orang lain gimana Pak Dede? Kita harus saling menjaga, saling menghargai, saling menyayangi. Betul sekali, menyayangi, cinta. Atau kita harus sesuai dengan nilai-nilai terkandang Pancasila. Benar. Pancasila. Benar sekali. Nomor 1 kita teguh ya, saya kita. Jangan kali lagi. Itu tadi kebutuhan dasar. Tadi kan pasti ada anak, mungkin ada di keluarganya dan sebagainya kurang kasih sayang. Oh ini berarti kebutuhan dasar anak ini, kasih sayang. Terus yang berikutnya kesenangan. Misalkan apa kira-kira contohnya kesenangan? Merokok itu kesenangan memang. Ya Pak Dede. Ngejar-ngejar. Main TikTok dan sebagainya itu ya memang kebutuhan kesenangan. Itu kebahagiaan. Itu gue jangan merangsang ya Bung. Itu jangan ya. Itu ya tadi mengenai kesenangan anak ketika dia seperti itu mungkin dia butuh juga kesenangan. Makanya jangan lupa disenyum. Tinggal kita cara membibitnya seperti apa. Yang berikutnya kebebasan. Seperti kuku-kuku dia bikin bebas. Pak Dede misalkan sudah dikekang sama istrinya tidak boleh ke ini. Lama-lama dia akan terbang. Jadi kalau itu saya itu kasih kebebasan. Pulang malam pun bukan masalah, yang penting pulang lagi. Yang penting bawa uang Itu kebebasannya. Anak ketika kita dikekang dan sebagainya, memang anak ya ingin juga kebebasan. Tapi kita tahu cara menangani anak ini punya kebebasan itu seperti apa. Yang berikutnya yaitu terakhir adalah penguasaan. Dia ingin menguasai berbagai hal. Itu memang kebutuhan anak itu ya seperti itu juga. Kita juga sama penguasaan. Pak Yusuf kemarin habis beli mobil, ganti beli kereta misalkan. Tapi
Tapi bukan di bintang mas ya bos. Mas. Itu tadi ya mengenai kebutuhan dasar manusia. Coba besok ya. Tadi bertahan hidup itu mengenai kesehatan, ada makanan, minuman, tempat tinggal, rasa aman dan sebagainya. Terus kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan, berbagai kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok itu adalah kasih sayang. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, diakui, didengar dan sebagainya. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, tidak terpengaruh orang lain. Terakhir adalah kesenangan, bermain, bercanda dan sebagainya, itu adalah sebuah kesenangan. Itu mengenai motivasi, apa tadi guys? Kebutuhan dasar manusia ya. Contoh kasus nih. Istri saya. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya Agus. Ini bukan Agus kembar ya. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Kita lihat dulu kebutuhan dasar Agus itu seperti apa. Coba next guys. Apabila Agus ini lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, kebutuhannya apa berarti? Kebutuhan bertahan. Agusnya belum makan, buat ulah terus. Itulah kebutuhan itu. Senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhan diterima. Merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Ini misalkan Pak Dede waktu kecil sering mengompasi orang-orang atau malah ya pengakuan atas kemampuan. Merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, akan pilihan. Iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang besar karena diambil makanannya. Itu adalah sebuah kesenangan. Makanya inilah kebutuhan dasarnya berbeda-beda pada saat itu. Kita harus tahu dulu, jangan langsung wah si anak ini sebagainya. Ini karena masing-masing setiap saat itu berbeda-beda. Next. Itu tadi motivasi. Apa ya guys? Kebutuhan dasar manusia, makan, minum, dan sebagainya. Nih kita lihat sekarang, kita sebagai seorang guru kita harus tahu posisi kontrol guru itu seperti apa. Kita harus tahu nih, penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, apa sebagai pemantau, apa sebagai manajer atau manajer. Yang sudah kita terapkan selama ini apa nih? Saya juga dulu seringnya memang penghukum. Kalau BK mungkin teman ya. Bu Heri manajer, apa Dede? Pemantau. Iya benar. Berarti intel ya Pak? Oh, mantau di sini, mantau di sini, di sini. Oke, kita ulas baik-baik. Ini contoh kasusnya nih.
siswa membolos tidak mengikuti pelajaran PJOK. Ini mohon maaf Pak, ini salahnya. Kalau saya sebagai seorang guru PJOK, saya menyuruh lari keliling lapangan 10 kali, itu saya tadi bukan menghukum, tapi konsekuensi. Karena di dalam pelajaran olahraga itu berkaitan dengan aktivitas fisik. Tapi kalau misalkan pelajarannya PPKN ini, cukup baca undang-undang. pelajaran PPKN anak disuruh lari keliling lapangan. Ini maksudnya adalah cinta tanah air, mengelilingi tanah air ya. Tapi kalau PPKN yang lebih bagus, hormat sang merah putih ya. Iya kan? Cinta negara. Menghormat bendera terus ya. Tapi kalau disuruh lari ini bentuk menghukum. Itu perbedaannya tadi di situ. Kita disesuaikan dengan pembelajaran kita juga. Terus saya sangat kecewa dengan kelakuan kamu. Merasa bersalah, membuat rasa bersalah. Ini kalau saya kecewa dengan kelakuan kamu, membuat merasa bersalah. Coba next guys. Saya membolos tidak mengikuti pelajaran PJOK. Kamu tahu kan peraturannya? Kenapa masih bolos? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Lain kali jangan dilakukan lagi. Ini adalah sebagai teman. Mungkin kalau guru-guru BK sudah paham ini. Jangan dilakukan lagi. Bukan monggo. Mulai bisa gitu. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Sekarang kamu lakukan konsekuensi atas perilaku kamu. Pemantau. Next question. Ini yang kita harapkan, ini tujuannya itu ada di manajer. Kalau tidak bisa jadi seorang manajer, kita masih di bawahnya tadi pemantau. Yang diharapkan ini mengenai posisi kontrol ini, kita diharapkan menjadi seorang manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Sekarang bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Disuruh memperbaiki kesalahannya. Ini sebagai seorang manajer. Contoh lagi guys, kita coba. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Ini kira-kira apa ini? Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Terlambat lagi, terlambat lagi. Ini maksudnya hukuman. Next. Ali, kamu kan sudah janji tidak akan terlambat lagi. Nyatanya hari ini kamu terlambat lagi. Saya kecewa sama kamu. Membuat rasa bersalah. Ali, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kan kamu sudah berjanji dengan Bapak tidak akan terlambat lagi. Ini apa namanya? Pemantau. Ali, kamu terlambat lagi. Kamu tahu konsekuensinya? Konsekuensinya. Next. Terus. Nah, itu tadi posisi kontrol sudah paham ya. Jadi yang diharapkan guru ini posisi kontrolnya berada di manajer atau manajer. Tidak bisa di manajer, di bawahnya pemantau. Ya.
Itu yang diharapkan sekarang itu. Sekarang kita ke tadi pertanyaan dari Pak Dede mengenai segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi ini seperti ini. Kita awali dulu di sini. Menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinannya sudah dibuat terlebih dahulu. Baru ini bertahap secara keseluruhan. Menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus di akhirnya kita menanyakan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Harus ada perubahan pada diri anak itu atau murid tersebut. Next. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya. Jangan kita hanya menjustis anak seperti ini dan seperti itu, tapi kembalikan lagi anak itu pada kelompoknya. Karakter yang lebih kuat, harus menciptakan karakter yang lebih kuat. Tujuannya itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang berikutnya memperbaiki penawaran, bukan paksaan. Next, Pak Yusuf. Menstabilkan identitas. Membuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Next, Pak Yusuf. Validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umumnya. Kita coba praktikkan ini. Saya kemarin mencoba memberikan tahapan segitiga restitusi. Ini pas suaranya kalau kemarin saya tak kurangi malah lebih nggak kedengeran. Ini skenario kasus 1. Elsa pada semester kemarin nilai prestasi Elsa menurun disebabkan sering tidak masuk sekolah. Sebagai guru harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi.
dulu bos. Misalkan kasus, kita coba praktekkan ya. Pak Dede dulu, oke, Pak Dede. Jadi saya sebagai murid, Pak Dede sebagai seorang, saya guru, Pak Dede murid. Kasusnya ini Pak Dede pagi-pagi sudah bolos di kantin habis makan, tidak mengikuti pelajaran Ibu Budi. Pasti Ibu Budi kan sering mencari ya, mencari murid. Nah, kebetulan Bu Budi menyerahkan ke saya gitu. Saya menangani kasus murid ini mengenai tidak bisa bolos di kantin. Tahapannya seperti apa kira-kira? Kita coba praktikkan dulu ya. Gimana kabarnya Mas Dede? Baik. Sudah makan? Sudah barusan. Makannya di mana Pak Dede? Di kantin. Enak apa tidak? Enak. Enak sekali. Sudah. Makannya pas jam pelajaran apa pas istirahat? Sudah lapar sekali. Oke, nah cara penanganannya berarti, oke, itu kan sudah makan ya Pak Dede ya. Sekarang kan kita harus tahu dulu nih Pak Mas Dede ya, kira-kira salah apa tidak? Salah sih. Kenapa salah? Karena pas waktu udah belajar. Waktu jam pelajaran. Ya, tidak jadi masalah ya Mas Dede, karena setiap orang itu pasti pernah mengalami yang namanya kesalahan. Bapak pun sama, kalau ketika mengajar sama. Kalau lapar memang kita ke kantin, tapi jangan diulangi lagi ya Pak Dede ya, Mas Dede ya. Biar kita tadi kita memberikan apa yang namanya, memberikan penjelasan kepada murid dulu, kepada murid bahwa itu salah. Terus memang kita pernah melakukan pernah kesalahan. Terus kira-kira mau diulangi lagi apa tidak Mas Dede? Kalau tidak. Tidak. Janji Mas Dede? Janji Pak. Janji? Kira-kira mau ada perubahannya kapan? Saya siap berubah 100%. Dari kapan? Dan baik lagi. Dari sekarang ya harus berubah. Tidak boleh makan ketika pelajaran. Ya, itu kalau memang kasusnya memang yang lebih berat lagi, memang ada video yang memang anak itu sampai menangis karena kita tahu cara penanganan segitiga ini. Karena kita monggo Mas Dede. Karena kita mengenal dulu kepada murid itu semua manusia pernah berbuat salah, supaya mengetuk pintu hatinya. Intinya seperti itu. Itu mengenai segitiga restitusi. Ya, ada pertanyaan? Itu cara penanganannya. Kita tadi memvalidasi dulu ya. Terus nanti terakhirnya di segitiga restitusi. Next Pak Yusuf. Nah, dari permasalahan tadi, dari teori-teori tadi yang terakhir sebelum ke pembelajaran lain, kita harus mengutamakan ini dulu, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Ada yang tahu kira-kira? Kalau peraturan masih dilanggar. Terus, nah saya ya benar sekali. Satu arah dan dua arah. Satu arah, peraturan itu dibuat misalkan peraturan kelas dibuat oleh seorang guru. Tapi kalau keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama antara murid dan siswa, sehingga tadi ke segitiga restitusi kembalinya. Kita kan nanti masih ingat, nanti menanyakan, masih ingat kan kita keyakinan kelasnya
pasti anak ingat, sehingga yang diharapkan itu muncul motivasi intrinsik yang ada pada murid tersebut. Itu mengenai keyakinan kelas, bukan peraturan ya. Sekarang kita lihat keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, secara bersama-sama. Kalau kita dengan siswa atau dengan murid, berarti murid dengan guru. Terus lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ini mengenai keyakinan kelas. Coba kita praktekkan dulu. Kita buat keyakinan sekolah. Kalau kita murid itu keyakinan kelas, kalau kita membuat bagaimana cara membuat keyakinan sekolah. Oke Pak Yusuf, kita bagi dulu. Bapak Ibu silakan menuliskan impian sekolah kita itu mengenai keyakinannya. Kita pilih kelas sekolah yang seperti apa dan sebagainya. Dituliskan di dalam post-it ini, sticky note ini. Nanti dari sinilah akan disepakati yang namanya suatu keyakinan kelas secara bersama-sama. Oke, Pak Yusuf bisa? Oke, kita praktekkan dulu coba. Mau dua, mau tiga boleh. Mau semua. Kita mau buat sekarang. Dengan batu-batu. Dokter Harga. Kita dikeluarkan yang seperti itu. Itu silakan ditulis keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Kita memimpikan sekolah itu yang seperti apa misalnya. Nanti apa ya? Iya, nama lain dari peraturan. Kalau peraturan kan dibuat secara satu arah, tapi kalau keyakinan dibuat secara dua arah. Sehingga yang diharapkan itu muncul motivasi intrinsik dari dalam diri murid itu. Kan kita banyak sekali kita ingin sekolah itu yang seperti apa ya, disiplin apa dan sebagainya itu. Berapa menit kira-kira nih? Silakan mau seberapapun itu boleh. Kita coba mempraktekkan keyakinan kelas.
Ada yang sudah, silakan bisa ditempel keyakinan kelas kita. Sendiri. Boleh sendiri, karena kan keyakinan kelas itu kan diharapkan keyakinan sekolah ini dimunculkan dari diri sendiri, sehingga yang mengos itu sendiri supaya timbul motivasi intrinsiknya. Tulis nama sudah ya, sekalian dikasih nama. Mas Boy. Keyakinan sekolah ya tadi, maaf kita praktekkan keyakinan sekolah. Nanti murid-murid kita sebenarnya ini momen yang paling pas karena kita tahu pelajaran baru, sehingga sebelum pembelajaran kita membuat yang namanya keyakinan kelas dulu. Itu yang sudah buat keyakinan kelas itu di kelas 9 sek itu jadi jadwal sudah bagus, tapi kemarin saya lihat belum dipajang keyakinan kelasnya. Kalau yang lainnya sudah dibuat struktur, keyakinan kelasnya sudah dibuat, tapi bentuk dokumentasinya belum ditempel. Itu mengenai keyakinan kelas, sehingga diharapkan siswa itu keyakinan kelasnya itu seperti apa. Keyakinan sekarang kita sebagai guru, keyakinan sekolah harusnya memang itu dilibatkan seluruhnya sehingga membuat keyakinan sekolah. Tapi kemarin tidak ada waktu karena kita harus KBM, makanya kita hanya 10 orang lebih. Pak Yusuf mau membacakan? Nanti dari keyakinan dari ungkapan yang dituliskan ini, kita nanti membuat kalimat positifnya seperti apa. Oke, mulai bisa dicicil Pak Yusuf ya. Oke, keyakinan sekolah yang pertama. Saya ingin sekolah kita menjadi sekolah internasional. Kalimat positifnya apa kira-kira berarti? Sekolah internasional. Sekolah yang mampu apa ini?